Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bida Nastasya, NIM 119211015 dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 11 RBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NIM 119190007, Prodi Teknik Industri. Nama saya Ahmad Akbar Hambani, NIM 119210012, Prodi Teknik Sipil, TPB 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Zaki dengan NIM 119170007, TPB 14 dan Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saptrasari, NIM 193000029 dari Prodi Teknik. Merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Saat ini, sudah banyak penerapan dari fisika modern. Salah satunya adalah laser. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yaitu mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik melalui proses pancaran terstimulasi. Laser memiliki beberapa jenis, bergantung pada medium laser yang digunakan, seperti zat padat, cair, gas, dan semikonduktor. Kini laser telah dikembangkan menjadi berbagai jenis alat. Contohnya adalah alat musik. Salah satu alat musik yang dikembangkan menggunakan laser adalah harpa laser. Harpa merupakan sebuah alat musik petik yang biasanya digunakan dalam pagelaran orkestra simfoni. Harpa merupakan salah satu instrumen yang tertua dan telah digunakan sejak zaman Mesir kuno. Harpa laser merupakan alat musik elektronik yang menjadikan sinar laser sebagai pengganti dawainya. Desain pertama-tama dibuat dulu rangka harpanya. Lalu pada bagian bawah harpa dipasang laser pointer sebagai sumber lasernya. Pada pangkal laser pointer atau di dekat laser pointer tersebut dipasang sensor ping yang berguna untuk mengukur berapa jarak laser yang terputus. Lalu informasi itu akan diberikan ke mikrokontroler. Pada ujung laser atau bagian atas harpa diberi sensor LDR yang dipasang sejajar dengan laser. Apabila sensor LDR itu tidak terkena laser, maka informasi itu akan diberikan ke mikrokontroler untuk diproses. Mikrokontroler, amplifier, dan speaker akan dipasang pada box rangkaian. Informasi yang didapat oleh mikrokontroler dari sensor ping dan sensor LDR akan diproses guna untuk memberi perintah berapa sinyal frekuensi yang harus dikeluarkan. Sinyal frekuensi itu akan ditangkap oleh amplifier dan akan diperkuat. Untuk pengambilan data dan analisa dari laser harpa, yang pertama kali kita lakukan adalah menguji kinerja sensor LDR sebagai input dalam memberikan informasi kepada mikrokontroler. Pengujian kinerja sensor LDR dilakukan dengan cara memutuskan cahaya laser terhadap sensor LDR, kemudian mengukur tegangan yang masuk ke mikrokontroler dengan menggunakan voltmeter. Kemudian, pengujian yang kedua adalah pengujian kinerja output suara laser harpa. Pengujian ini dilakukan dengan cara memutus cahaya laser dan mendengarkan suara yang dihasilkan laser harpa. Kemudian, pengujian yang ketiga adalah pengujian frekuensi oktav rendah. Pengambilan data frekuensi output ini menggunakan software Guitar Tuner yang bisa menghitung nilai frekuensi suara yang diterima. Pengujian yang keempat adalah pengujian frekuensi oktav tinggi.
Nada oktav tinggi memiliki nilai frekuensi yang lebih besar dari frekuensi nada oktav rendah. Dan pengujian yang terakhir adalah pengujian jarak LDR dengan laser. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung seberapa jauh batas maksimal pembacaan LDR dengan menggunakan cahaya laser. Keunikan harpa laser. Ada beberapa keunikan harpa laser dibandingkan dengan harpa biasa. Yang pertama, bentuknya. Bentuk harpa laser sangat unik karena berbentuk segitiga dan bentuk lainnya. Suara yang dihasilkannya juga sangat indah. Harpa laser memiliki laser sebagai perganti dawai, sehingga senara tidak dapat putus. Yang keempat, cara penggunaan laser. Cara penggunaan laser sangat berbeda dengan laser lainnya karena dapat dipetik dengan tangan maupun kaki, ataupun keduanya. Kelebihan alat musik laser harpa antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai alat musik, laser harpa terkenal memiliki suara yang indah atau merdu. Karena keindahan suaranya ini, harpa sering digambarkan sebagai alat musik malaikat. 2. Pada laser harpa, permasalahan dawai atau senar yang putus tidak akan terjadi lagi. Hal ini dikarenakan dawai atau senar yang biasanya terdapat pada alat musik harpa sudah digantikan dengan laser yang diberi penghalang sehingga akan menghasilkan bunyi. 3. Laser harpa dapat mengeluarkan atau menghasilkan nada dengan oktav sesuai dengan yang diinginkan pengguna. 4. Laser harpa memiliki desain dan bentuk lebih modern, dan cahaya pada laser harpa yang memancar sejajar akan membuat laser harpa terlihat sangat menarik saat berada pada ruang yang intensitas cahayanya kurang ataupun tidak ada cahaya sama sekali. Kekurangan dari laser harpa yaitu terdapat pada cara pembuatannya, khususnya pada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan laser harpa cukup sulit untuk didapatkan, dan bahkan jika didapatkan, harganya terbilang cukup mahal juga. Salah satu alat yang digunakan yaitu sensor LDR atau Light Dependent Resistor, yang merupakan indikator pengaktif nada, dan sensor ping sebagai pembagi tinggi dan rendahnya oktav nada. Kemudian, tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini karena umumnya alat musik ini merupakan alat musik yang bernada. Jadi, yang bisa memainkan alat musik ini yaitu orang-orang yang paham dan mengerti tentang nada. Untuk saran pengembangan dari laser harpa ini, kita dapat mengembangkannya dalam dua bentuk, yakni pengembangan untuk laser dan juga untuk pengembangan laser harpanya tersendiri. Yang pertama, kita dapat memberi pengembangan untuk laser harpa. Pada laser harpa, kita dapat mengembangkannya dengan menambahkan sensor yang memiliki output data digital, sehingga pengguna dapat memilih sensor pembagi jarak oktav rendah maupun dengan oktav tinggi. Dan kelebihan lain dari menambahkan sensor yang memiliki output data digital, yakni data dapat diolah kembali oleh suara pada PC. Dapat dikembangkan lagi jenis dan genre musik lainnya dengan menggabungkan lagu atau beat lainnya dari jenis-jenis musik yang lain, sehingga dapat menghasilkan jenis musik yang lebih beragam. Untuk selanjutnya, dari pengembangan laser harpa, kita juga dapat menambahkan microcontroller. Dengan adanya microcontroller yang diteruskan ke PC, kita dapat merubah warna output laser yang keluar, sehingga warna laser yang dapat beragam dan lebih mudah untuk membedakan tangga nadanya. Dan juga
Kelebihan lainnya dapat memperindah visualisasi dari laser harpa tersebut. Yang kedua itu pengembangan untuk lasernya. Dengan fungsi laser yang dapat membedakan tangga nada, kita dapat membuat variasi instrumen lain selain dari harpa. Kita juga dapat mengganti penggunaan laser harpa untuk instrumen yang memiliki tangga nada yang kompleks, seperti gitar maupun piano, sehingga keragaman jenis instrumen dari laser dapat lebih beragam.